dengan mensyaitanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Amin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mas Danilo, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ali. Mari kita bernyanyi dulu salah satu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Kepala, pegang tangan, terlalu semangat. Semangat. Silakan duduk anak. Terima kasih. Semua sudah sarapan? Alhamdulillah. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Tetap semangat. Semangat. Tepuk hebat. Terima kasih. Ini kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Coba berdiri Mas. Kalian belajar tentang apa yang kita hari kemarin? Energi dan perubahannya. Nah, coba kalian lihat. Apakah di kelas ini ada peralatan yang menggunakan energi? Coba siapa yang mau menjawab? Coba berdiri Mas Nandi. Apa Mas Nandi? Kipas? Ada kipas angin. Ada apa lagi? Siapa mau menjawab? Coba berdiri Asyar. Ada apa? Lampu. Iya benar sekali. Oke, itu tangan utama yang jawab. Ada kipas angin, ada lampu, semua menggunakan energi. Nah, semua energi ini harus kita hemat penggunaannya, ya, agar ketersediaannya tetap mencukupi dan agar juga kita bisa menjaga lingkungan. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Siapa tahu? Coba Mas Sakit. Berdiri oh, yang bagus ya. Sedang apa? Sedang pulang. Yang mau menjawab silakan kasih dulu. Apa berdiri? Dibuka maskernya Mas Alba. Ada kegiatan apa Mas Alba? Berjalan ke sekolah. Betul-betul anak-anak Mas Alba. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berjalan ke sekolah. Kira-kira kalau jalan kaki itu menghemat energi tidak? Karena membuat tubuh sehat, ya, beri tepuk tangan. Kenapa? Berjalan kaki ke sekolah lebih hemat daripada menggunakan sepeda motor. Kenapa Mas Asar? Menghemat bahan bakar motor, bahan bakar minyak, yaitu BBM. Nah, itu tepuk tangan untuk Mas Asar. Ya. Berarti berjalan kaki, kalian berjalan kaki ke sekolah itu sudah salah satu cara menghemat energi. Kita akan belajar apa hari ini? Tema? Apa tema 6? Energi dan perubahannya. Subtema? 4. Subtema 4. Bukan tema 4 ya, tapi subtema 4. Apa subtema 4? Penghematan energi. Nanti kalian akan belajar menyimpulkan menghemat energi di rumah. Iya, tentang menghemat energi di rumah.
rumah masing-masing, ya. Kemudian yang kedua, belajar membuat kincir angin sederhana. Kincir angin. Yang ketiga, menghitung keliling dan luas. Menghitung keliling dan ya, ada teks bacaan menghemat penggunaan listrik. Apa anak? Paragraf yang pertama, tolong dibaca Mas Kafir. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayo sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayo dan keluarga menyirami tanaman. Pepohonan membuat tentu lingkungan desa sekitarnya. Ya, tadi kalian sudah membaca teks bacaan tentang apa judulnya? Penggunaan listrik di rumah Dayu. Nah, di rumah Dayu itu banyak pepohonan. Rumahnya bersih atau tidak? Iya. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Maka rumah Dayu tidak perlu menggunakan apa? Tidak perlu menggunakan pendingin. Pendingin ruangan itu apa? AC. Selanjutnya, setelah kalian membaca teks bacaan apa tadi? Menghemat penggunaan listrik. Diskusikan dengan kelompokmu persoalan pertanyaan nomor 1 sampai 3, ya, dikerjakan di buku tugas masing-masing. Berarti nanti jawabannya boleh sama karena didiskusi satu ke kelompok. 3 pertanyaan itu satu kelompok jawabannya boleh sama. Nah, nanti kalau sudah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok Ceraka akan menyampaikan hasil diskusi. Biaya cakap menjadi norak, udara menjadi asli dan bersih, udara menjadi sejuk dan masuk kegiatan menghemat energi karena pepohonan membuat udara di sekitar bersih. Biaya listrik menjadi murah, bangunan listrik dan rumah Dayu diberikan 0%. Kami dari kelompok kelinci akan memberikan prestasi. Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Manfaat yang diperolehkan dengan menghemat energi. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat lingkungan di sekitarnya. 2. Lingkungan menjadi asri. 3. Tidak memperoleh pendinginan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tugas masing-masing anak, ya, nanti dikerjakan di kertas yang Pak Guru bagikan. Apa yang dapat kalian lakukan untuk menghemat penggunaan listrik? Nah, jawaban kalian boleh kalian tuliskan dalam bentuk puisi, boleh kalian tuliskan dalam bentuk gambar, boleh kalian tuliskan dalam bentuk teks paragraf. Mbak Narita membuat apa? Puisi, ya bagus, lanjutkan ya. Mas Hafid mau membuat apa? Puisi juga? Iya bagus. Mas Zakaria?
Ada sini Mbak Resa, Mbak Narita. Kau sangat berguna bagi kehidupan di bumi, dan kau juga sebagai penerang di bumi. Tanpamu dunia telah hilang. Ya, tepuk tangan untuk Mbak. Terima kasih atas hasil karya kalian. Sekarang hasil karya kalian dikumpulkan berkelompok. Kelompok hebat. Oke, berikutnya seperti yang sudah Pak Guru katakan kemarin, kalian sudah membawa korek api? Untuk apa korek api itu? Untuk menghitung keliling, bukan keliling lingkaran, keliling bangun datar. Bagian yang Pak Guru tunjuk ini disebut sisi. Apa? Sisi. Ada berapa sisi bangun datar ini? Ada 4. Nah, untuk menghitung keliling bangun datar persegi, kita bisa menggunakan satuan tidak baku. Contohnya batang korek api. Ayo sampai betul-betul berkeliling. Sekarang kita akan belajar menghitung keliling dan luas dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu berarti menggunakan benda lain untuk menolong kita menghitung sesuatu. Di sisi kanan kiri yang ini 8, yang ini 8, atas dan bawah 5 dan 5. Jadi berapa jumlah seluruh batang korek apinya? 20. Jadi keliling kertas HVS ini adalah 26 batang korek api. Nah ini batang korek api disebut satuan tidak baku. Jadi kalian bisa menghitung keliling itu dengan seperti ini. Ya, 2 dikali berapa? 5 batang korek api, dan 2 dikali berapa? 8 batang korek. 2 dikali 5 berapa? 2 dikali 8 6. Kalau dijumlah 20. Kita akan menghitung luas dengan satuan tidak baku juga yang namanya persegi satuan. Satuan tidak baku yang digunakan yaitu persegi satuan. Nah, berapa luas persegi panjang ini? Yang ke atas, yang di atas berapa persegi satuan? Berapa persegi satuan? Yang ke samping berapa persegi satuan? Nah, untuk menghitung luas, kalau yang pertama tadi menghitung apa? Nah, untuk menghitung luas, kita gunakan saja luas sama dengan 4 persegi satuan dikali 6 persegi satuan. Berapa hasilnya? 4 dikali 6 berapa? 20. Harus ditulis satuannya. 24 persegi satuan. Salah satu cara kita menghemat energi yaitu dengan menggunakan mainan-mainan juga yang hemat energi. Salah satu mainan untuk menghemat energi adalah kincir angin. Siapa yang ingin kincir angin? Oke. Sebelumnya perhatikan praktik membuat kincir angin pada video berikut. Nah, kalau sudah bagian tengah ini kita kasih lem. Ya, kasih lem. Oke, sekarang silakan kalian membuat kincir angin sesuai dengan yang ada di video.
Mungkin penggaris. Alita, Rasa penggaris. Tadi kita sudah mengerjakan membuat kincir angin. Nah sekarang bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang melakukan kegiatan belajar hari ini? Senang atau tidak? Nah, coba tuliskan di buku catatan kalian seperti biasa. Hari ini aku belajar apa saja. Tolong beberapa dari kalian membacakan hasil refleksi kalian hari ini. Yuk, siapa yang membacakan? Coba Mbak Aisyah dibacakan terlebih dahulu. Ya keras? Iya, ditepuk tangan untuk Mbak Aisyah. Hari ini saya belajar. Aku keluar kota tua membacakan. Aku memang menggunakan listrik 3, membuat karangan 4. Membuat kincir angin. Iya, ditepuk tangan untuk Mas Alba. Hari ini kalian sudah belajar beberapa hal. Yang pertama tentang menghemat energi listrik di rumah. Yang kedua menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku. Yang ketiga belajar membuat kincir angin sederhana. Oke, beri tepuk hebat untuk kita semua. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau berdoa untuk pulang? Tadi siapa ya? Siva sini. Ayo, memimpin doa teman-teman untuk pulang. Silakan nanti ambil tiket ya. Sayonara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mendidik adalah menuntun. Dalam hal ini, menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya dalam kerangka merdeka belajar, sehingga terwujud siswa dengan profil belajar Pancasila. Selain memajukan kemampuan intelektualnya, pendidikan juga harus mampu memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak. Pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan di dalam ruang-ruang kelas kita. Sebelum mengenal pembelajaran sosial emosional, pembelajaran yang saya lakukan lebih berfokus pada kemampuan akademis semata. Rencana pembelajaran yang saya buat berisi kegiatan-kegiatan yang hanya berusaha meningkatkan angka-angka. Setelah mempelajari kompetensi sosial emosional, saya sadar bahwa tugas saya juga adalah meningkatkan kompetensi sosial emosional saya sendiri dan juga kompetensi sosial emosional anak-anak melalui pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya juga menerapkan diferensiasi dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar anak. Saya merasa sangat senang dan bahkan termotivasi untuk melakukannya lagi setelah dapat melaksanakan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Meskipun belum maksimal, awalnya cukup merepotkan sih, karena saya harus mereview dan merevisi rencana pembelajaran awal yang sudah saya buat. Saya juga harus memilih pada bagian mana saya harus menerapkan pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan kemampuan berelasi.
Bentuk kegiatannya adalah berdoa dipimpin oleh seorang siswa dengan khusyuk, tepuk semangat dan hebat, bekerja dalam kelompok dan mempresentasikannya, serta anak-anak merefleksi pembelajaran hari ini. Diferensiasi yang saya lakukan yaitu diferensiasi produk berupa gambar, puisi, maupun teks paragraf. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran sosial emosional yaitu saya lebih dapat mengendalikan diri saat menemukan kejadian-kejadian ataupun perilaku siswa yang tidak saya inginkan di dalam kelas. Anak-anak lebih memahami diri mereka dan menghargai teman-temannya. Mereka juga menjadi lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, saya berencana untuk terus menerapkan pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi dalam kegiatan pembelajaran saya agar semakin mahir. Saya juga akan berbagi praktik baik dan meminta pendapat kepala sekolah, rekan-rekan saya tentang pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan. Demikian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.